Bantu aku, Bung. Bantu aku. Sorry ya. Bodoh amat. Para tersangka perampokan dan pembantaian keluarga Sunyoto atau lebih dikenal sebagai Pak Nyo belum berhasil diketahui identitasnya. Menurut keterangan dari tetangga keluarga korban, satu-satunya putri keluarga korban yang selamat bernama Natasha, umur 22 tahun, sedang kuliah di luar negeri dan sejauh ini belum dapat dihubungi. Pihak yang berwajib sedang menyelidiki adanya kemungkinan campur tangan pihak kolektor luar negeri. Kita lanjutkan berita olahraga. Satu lagi contoh korban era globalisasi. Sukses membangun di satu sisi, merusak di bidang yang lain. Itulah kompensasi yang harus ditanggung. Globalisasi mencakup segala aspek. Selayaknya ada alternatif untuk mencegahnya. Mereka begitu eksplosif. Saya yakin banyak yang prihatin. Tapi masalahnya tidak segampang itu. Saya tahu maksudmu. Tiada wayang tanpa dalang. Begitulah adanya. Dunia semakin kompleks. Detik ini mereka membunuh di negara ini. Dan detik berikutnya mereka telah pindah ke negara lain. Negara non-diplomatik, non-ekstradisi. Suatu tindakan yang profesional dan totalisme sindikat. Lebih tepat disebut totalisme sebuah organisasi. Selama ini mereka legal sebagai konsultan jasa. Dan menganggap kebrutalan mereka adalah bisnis mereka. Mereka bukan lagi sekedar preman jalanan dan kriminal. Masih ingat ini, Pak Alexander? Kamu tidak apa-apa. Ya, jangan khawatir. Mereka lebih pantas disebut preman keras.
Preman di zaman saya dulu selalu bertindak karena setia kawan. Kekacauan terjadi lebih sering karena perebutan wilayah kekuasaan. Dan preman membunuh disebabkan terjadinya pembunuhan antar geng. Maaf, maaf. Tunggu dulu. Ada apa ini? Ada apa? Minggir. Ada masalah apa? Ini masalahnya. Lepaskan aku, goblok! Lepaskan! Serang mereka! Serang! Cepat! Jangan injak aku, goblok! Siapa kamu? Saya Thomas. Saya anggota dari kelompok mereka. Karena tindakan mereka yang sadis membuat saya muak dan saya lari. Lihat kamu baik. Ini Pak Alexander, dia punya bengkel. Saya Jack. Kami butuh tenaga kerja, bagaimana? Terima kasih, Pak. Saya akan pikirkan tawaran baik ini. Sinting, gila, zaman edan. Sudah dirampok. Hartanya juga diambil. Dibunuh lagi. Pembantu juga diembat. Dasar perampok sarap. Ada apa lagi, Pak Reza? Jack, kemana aja baru kelihatan. Baik, baik, Pak Reza. Silakan. Kelihatannya serius sekali mengikuti berita di koran. Apa betul? Betul mengenai apa? Isu yang beredar sekarang ini. Kabarnya pembunuhan yang terjadi akhir-akhir ini identik dengan sindikat preman. Pertanyaan belum ada jawaban. Negara kita negara hukum. Segalanya bicara bukti. Ya, sekedar kabar burung. Sadis sekali. Bagaimana kita bisa tutup sebelah mata? Jelas-jelas, mereka ini sangat eksis. Bagaimana dengan bina usaha yang kamu kerjakan? Untuk mendidik preman ke jalan yang benar, mesti lebih ditingkatkan. Kami hanya mencarikan pekerjaan buat mereka. Itulah yang lebih konkret. Sudah bakatnya tersalurkan, moralnya terbina lagi. Bang Jack, saya permisi ke depan. Iya, jangan lama. Ya. Siapa dia? Anak baru? Bukan. Dia keponakan Pak Alex. Nih. Kasar amat. Nih. Geblek kali ini cowok. Apa-apaan sih? Matamu buta. Kalau jalan jangan meleng dong. Enak saja main tabrak. Kalau mau tabrak, tabrak tuh tembok. Dibilangin malah bengong. Heh, bumbu dapur. Yuhu, Laura di sini. Mama cantik sekali. Bidadari. Goblok! Mau mati lo? Maaf, Pak, maaf. Laura kemana? Dari tadi nggak lihat? Dia baru keluar sebentar. Mau membeli sesuatu. Dari tadi, dari jam. Ya, rusak lagi. Sudah berulang kali diperbaiki. Masih juga nggak benar. Orangnya sudah tua, jamnya pun ikut tua. Kalau rambut sudah putih, jalannya bongkok, namanya baru tua. Bang Jack jahat. Laura? Kemana aja sih? Kok sudah lama tidak kelihatan? Ini aku datang. Iya, tapi kan sudah berhari-hari. Bang Jack payah. Gitu terus deh. Sorry deh. Oh, gelap. Memangnya dengan sorry aja cukup? Bang Jack jahat deh. Bang Jack sombong. Laura nggak mau ngerti. Gini aja. Kalau aku nggak bisa datang kemari, kamu aja datang ke rumahku, oke? Swear? Swear. Ya. Ini hadiah buat Bang Jack.
susah amat. Selamat ulang tahun. Terima kasih ya. Meta nih ya. Dasar anak egois. Mana pantas Bang Jack memakainya? Ayah. Biarin aja. Yang penting kan Laura suka. Ya sudah. Bang Jack, kalungnya jangan dibuka ya. Laura doain moga bawa beruntungan. Dijamin 9999 murni. Bayar. Stiker baru. Yang itu copot. Ganti. Stiker itu di bawah perlindungan Pak Gani. Bayar masih berlaku. Ini cuma pesan dari Pak Mario. Bersetan dengan Pak Gani. Copot. Ngapain kamu jingkrak-jingkrak kayak gitu? Kayak monyet. Cetak. Terserah. Mau nenek lo kek, malah juga boleh. Hi, monyet jelek. Kalau dia monyetnya, gua neneknya monyet dong. Alamak. Hai, kamu. Hai, anjing, babi. Jangan ikut campur urusan ini. Pergi dari sini. Saya hitung sampai 3. Kamu harus pergi dari sini. 1, 2, 3. Ini dia nih si petek. Laura, jangan. Tahan sendiri, Laura. Sorry ya. Kawan sendiri rupanya. Kamu gimana sih? Giliran ada penjahat, kamu ngumpet. Giliran cowok yang datang, cari perhatian. Bang Jack, Laura kan malu. Bumbu dapur jadi cendol deh.
Menangislah sepuasmu, Natasha. Biar hatimu lebih lega. Tidak bijaksana menghadapi seorang diri. Mereka orang ekstrim. Saya tidak tahu siapa mereka. Tidak mungkin mereka menyerang tanpa alasan. Kamu tanya saya. Saya tanya siapa? Saya ini nggak tahu. Coba lihat. Kami keluarga yang harmonis dan bahagia. Di mana kebesaran kasih Tuhan? Kenapa harus mereka? Kenapa saya menerima ajakan temanku berlibur ke Chicago? Kalau tidak, saya akan mendapat kabar. Setidaknya saya dapat hadir saat pemakaman keluargaku. Jangan terlalu menyalahkan dirimu. Ruangan ini sudah terlalu pengap. Saya punya seorang teman baik di Boston. Namanya Martina. Kami satu kuliah dan tinggal sekamar. Jika sore hari kami sering main ke clubhouse seperti sekarang ini. Oh ya? Dan lucunya, orang sering menyangka kami kakak beradik. Kamu rindu sama Tina? Dia banyak membantuku menyelesaikan masalah. Saya juga punya teman karib. Nanti saya kenalkan sama Laura. Saya yakin kalian akan cepat akrab. Ayo. Ya. Jimmy kelihatannya orangnya baik loh. Pertama gue kenal dia, nyebelin. Lama-lama enggak tuh. Terus, kamu suka? Oke juga sih. Oke juga. Tasya. Iya deh. Lo, nanti tolong ambilin surat ya ke kantor pos. Yoi. Tolong dipercepat. Begini, Pak Reza. Sebentar. Nggak bersama Laura? Dia ke kantor pos. Natasha, kalau butuh bantuan, jangan segan untuk bicara. Hidup harus berjalan terus. Terima kasih, Pak Reza. Setelah ini kamu sudah punya planning? Prioritas utama saya ingin melanjutkan kuliah. Rasanya tanggung berhenti di tengah jalan. Bagaimana bisnis ayahmu? Perusahaan rekaman milik papa saya sudah lama tidak aktif. Malah sebagian aset perusahaan sudah dijual. Partner dagang ayahmu, apakah mereka setuju? Kan papa pemilik tunggal. Oh. Kamu baik sekali seperti papa saya. Anybody home? Halo. Nih, makasih ya. Yoi. Panas banget. Mana bisnya pada macet lagi. Natasha yang baik, saya mengirim surat ini secara tercatat karena saya ingin pasti kabar ini sampai ke Natasha. Pada malam tanggal 14 April yang lalu, di kamarmu telah terjadi pembunuhan yang tragis. Dan korbannya adalah temanmu yang baik, Martina. Martina, ada apa?
Bang Jack, Dua pembunuhan, satu penyerangan. Suatu kebetulan. Tanggal berapa saat keluargamu dirampok? iya, ada apa? Jangan banyak tanya. Pastinya tanggal berapa? Tanggal 14 April yang lalu. Tanggal 14 April yang lalu berarti tanggal 13 April di Boston. Bang Jack mencurigai sesuatu. Di sini, keluargamu dirampok dan dibunuh. Sementara teman baikmu di Boston dibunuh di kamarmu pada hari yang sama. Jadi kesimpulanmu? Sebuah hasil kerja profesional. Seandainya Tasa tidak berlibur ke Chicago dan tetap berada di Boston, ini bukan perampokan biasa. Ini pembunuhan berencana dan bermotif. Jadi siapa pembunuhnya? Itulah yang mesti kita tahu. Bang Jack yakin? Kita perlu bukti. Kasihan Tina. Dia telah menjadi korban salah sasaran. Kali ini aku telah mencelakakan dia. Salah atau benar tidak ada pilihan. Coba kamu pikir. Mungkin kamu bisa menemukan sesuatu. Apa itu? Saya juga tak jelas. Sesuatu yang mungkin bisa mengungkap dugaan ini. Sesuatu apa ya? Bang Jack, bolak-balik aja. Kayak anak kecil. Saya ingat sekarang. Dulu waktu saya masih kecil, Papa dan saya suka bermain umpatan barang. Papa menyembunyikan sesuatu di suatu tempat. Saya juga melakukan hal yang sama. Baik itu berupa kado atau hadiah ulang tahun. Kemudian kami sama-sama mencari siapa yang lebih dulu menemukan hadiah itu. Sifat Papa memang tidak terbuka. Partner bisnis Papa sering menganggapnya kasar dan tegas. Tapi dia profil Papa yang baik. Saya sayang padanya. Papamu orangnya aneh ya. Jadi kita cari yuk. Nggak ada juga. Kayak orang gila gua mencari sesuatu yang nggak tahu di mana. Pusing dah. Papa curang sih. Natasha kan masih kecil. Kok hadiahnya taruhnya di atas lowongan? Kan susah jangkaunya. Loh, namanya juga main umpatan barang. Bodoh. Kok bodoh? Cari dulu dong. Saya ingat sekarang. Ini kunci safety box. Ini surat kuasa. Saya belum pernah melihat kunci ini sebelumnya. Persoalannya, mau diapakan kunci ini? Bagaimana kalau kita tanya saja pada manajer bank? Mungkin dia tahu.
Noris, sudahi permainanmu. Siap menerima tugas. Dan segera pulang ke markas. Wow, keren. Tasya kayak mendadak. Hus, saya juga baru tahu dari akte yang tersimpan di safety box ini kalau papa pemilik perusahaan kasino di Las Vegas. Bayangkan saja, oleh akuntan bank ditaksir 100 JT US dollar lagi. Iya juga sih. Apa ini? Cora Prince Shangri-La Kasino Kapal Laut. Tapi siapa ya kedua orang joint partner papa yang tertera di akte ini? Nah lo, pikir yuk. Halo, Laura. Tasa, ini ada secari kertas yang terselip. Mungkin ini penting. Mana? Lihatlah. Ada-ada aja. Papa selalu bikin teka-teki. Nomor kode apa lagi tuh? Kode buntut kali. Habis, ayahmu kayak mendadak sih. Hei, kamu tuh ngeliatin apa? Emangnya kamu bisa? Hah? Perempuan kan cuma bisa diranjang aja. Sekedar rembatan. Alah, lo yakin bisa? Wah, nggak jelas tuh. Mungkin. Tuh. Bisa kan? Dagingnya, gak usah. Sopnya aja. Hah? Selamat sore semuanya. Kita selalu mengadakan rapat pada sore hari. Tahu kenapa? Kenapa, ha? Mereka namanya yang orang baik-baik. Mencari uang. Mencari kekayaan. Dari pagi hingga sore hari. Malamnya, kita yang bekerja. Kita rampok. Kita korok leher mereka. Makanya, pamali bagi preman yang bangun pagi sekali. Setuju? Setuju? Pak Bolo paling bisa. Iya. Ya, kamu itulah orangnya. Oke. Mari kita
perampokan, semuanya itu sudah kuno. Saya punya job buat kalian. Ini. Narkotik dan ekstasi. Pak Bolo, apa kita memiliki jaringan pengedar internasional yang kuat? Pertanyaan yang bagus. Manajemen terkoordinir, itulah kuncinya. Jaringan narkotik datang dari Bangkok. Kita translate di negara ini. Kemudian transfer ke negara barat. Dan dari negara barat, kita akan mendapatkan ekstasi. Lalu kita sebarkan kembali ke Bangkok. Dan negara-negara Asia lainnya. Satu kali jalan. 2 profit kita akan memperolehnya. Sebagai negara transit, remaja kita akan terlibat narkotik dan ekstasi. Itu lebih dahsyat lagi. Berarti 3 keuntungan sekaligus. Kalau perlu, ekstasi kita ramu di negara ini. Pak Bolo, mungkin kamu lupa. Setiap organisasi punya peraturan. Peraturan organisasi kita tidak membenarkan dagang narkotik. Peraturan. Saya dengan peraturan itu. Siapa yang berkuasa? Dialah yang memiliki peraturan. Pak Bernatlah yang berkuasa. Sebagai ketua organisasi, dia yang punya peraturan. Tidak diperbolehkan dagang narkotik. Lagi pula Pak Bolo dalam organisasi kita ini hanya orang kedua. Oh, kamu coba menakut-nakuti saya dengan menyebut Pak Ketua, ha? Oke, Pak Bolo, ingat etika organisasi. Etika? Ya, sudah. Yang berikutnya. Halo, manis. Aduh, emangnya gue saluran got? Sempit sih. Bener dong. Tuh, di depan pipis kan, bego. Hai Li, tapi rogonya boleh kan? Ada setrumnya lagi. Nyut-nyut lah, yo. Boleh juga sih. Aduh. Tuh, pipis kan. Lanjut lagi. Peang lu. Sama maunya tuh. Pak Bolo, paket narkotik pesanan Amerika sedang dipersiapkan. Dan besok malam pengiriman bisa dilakukan. Jaga ketepatan waktu delivery. Checking kondisi terakhir transportasi. Kamu telepon ke Bangkok. Kabarkan narkotik sudah tiba di sini. Sebuah nomor telepon genggam. Kenapa bicara seperti penerbangan? Dia terlalu lama menundanya. Ai sudah kirim orang untuk menanganinya. Tapi ini urusan serius. Fokuskan perhatiannya. Mr. Bronson, saham kasino Triangle di Vegas yang Ai miliki sama besarnya dengan saham milik you. Urusan internal ini pasti Ai tuntaskan. Baik, tapi jangan membeberkan bahwa ini mudah becus. Apa? Tak becus? Hah? Shit! Putus. Mr. Bronson, you di Boston, dengarkan baik-baik. Saya perlu datang ke pembunuh keluarga Sujoto. Nama saya berhasil lolos di Boston. Ada saya cincang di sini. Natasha, kamu harus bisa tenang, Natasha.
Natasha, dengar dulu. Dengar dulu, Natasha. Natasha, kamu harus bisa tenang, Natasha. Pandanglah saya. Pembunuhnya masih mengejar saya. Setan kali itu manusia. Kenapa? Tertembak, Pak. Kamu! Kalian semuanya tolol! Setiap bulan tidak sedikit uang yang saya keluarkan buat kalian! Kamu! Kenapa ini? Kenapa? Kalian saya pilih dari yang terbaik. Kenapa kalian tidak bisa menghadapi cuma satu orang saja? Kenapa? Sakit? Manusia tidak berguna. Lebih pantas kamu makan itu. Makan! Goblok! Kenapa kamu makan itu? Lebih pantas aku pelihara babi daripada kamu. Hukuman bagi mereka yang gagal. Carlos. Rupanya memang kamu yang terbaik. Memang jam udah tua. Ini sudah betul. Paling-paling rusak lagi. Bang Jack, depan. Ada apa? Perkenalkan, nama saya Bolonan. Sombong sekali. Apa sih hebatnya Bolonan? Tunggu! Perkenalkan, nama saya Bolonan. Sombong sekali. Apa sih hebatnya Bolonan? Tunggu! Alex saudaraku. Bulu temanku. Kamu necis sekali. Mantan preman yang menjadi konglomerat. Buka mata kalian lebar-lebar. Inilah Katon Medan. Pada usia 11 tahun pernah menggegerkan masyarakat karena membunuh seorang preman senior terminal. Katon Medan ini menggorok lehernya sampai putus. Jangan mengungkit masa lalu.
Kamu kan mantan preman nomor 1. Tapi ironis sekali. Katon Medan sekarang jadi seorang pengecut. Yang bersembunyi di balik kedok konglomerat. Mana mungkin seekor anjing menjelma menjadi manusia. Sekali anjing, tetap anjing. Anjing memang bukan manusia, Bolo. Tapi anjing yang sehat dekat dengan manusia. Lain lagi kalau anjing gila. Bacotnya mesti diikat agar rabiesnya tidak menyebar kemana-mana. Apa maksudmu datang kemari, Bolo? Internal affairs. Mau ikut campur? Tapi kamu perlu tahu. Saya pemilik tempat ini, Bolo. Oke. Baik. Natasha. Harus ikut dengan saya. Kenapa saya harus ikut? Bapakmu punya utang. Kalah judi di Vegas. Apa buktinya Pak Nyu punya hutang padamu? Baca. Jumlahnya cukup membuat bapakmu menjadi konglong melarat. Bapakmu tukarkan cek tunai. Bagaimana? Benar, cek itu milik papa saya. Urusannya bereskan? Kamu keberatan? Ini urusan pribadi. Tak pantas saya mencampurinya. Silakan. Katon Medan, jaga wibawamu. Pegang kata-katamu. Siapa dia? Siapa? Cek orang saya. Kamu mengambil Natasha, saya tidak peduli. Tapi yang berani memegang cek, saya tindak tegas. Sandiwara apa yang sedang kau mainkan, Bolo? Kamu dan saya sama-sama tahu posisi Pak Nyu sebagai pialang dan pemilik kasino. Apa dia memerlukan uang tunai hanya untuk sekedar berjudi di Las Vegas? Katon Medan. Kita akan bertemu lagi. Bolonan orang yang sangat berbahaya. Alek, akhirnya kau menjumpai aku juga. Saya tahu, Paman Bernard. Dari waktu ke masa, banyak yang telah berubah. Segalanya pasti berubah, mengikuti perkembangan zaman. Kadangkala terlalu jauh berkembang, sehingga di luar kontrol kita sebagai manusia. Setelah sekian tahun, hati saya khawatir kalau harus kembali menghadapi dunia preman. Ada masalah apa? Sebenarnya bukan masalah saya. Cuma... Alek, ada sebuah pepatah yang mengatakan, seekor harimau memangsa seekor kelinci adalah demi kelangsungan hidupnya. Membunuh dengan sengaja atau membela diri. Kau harus bisa bedakan. Saya mengerti, Paman. Teman saya membutuhkan pertolongan. Siapa dia? Natasha, anak Pak Nyu. Bolonan lagi. Bolonan jelas. Bukanlah orang yang mudah dihadapi. Tindakannya sadis. Kita tahu dia sangat berbahaya. Maaf, Paman. Bukan maksud saya merepotkan. Tapi urusan ini menyangkut nyawa seseorang. Saya hanya bisa berjanji. Untuk sementara, Natasha tidak akan diganggu. Tapi, ini bukan suatu jalan keluar yang terbaik. Kau tahu kan, bagaimana Bolonan menyelesaikan masalah. Membasmi rumput sampai ke akar-akarnya. Wow, titik target center. Jitu sekali. Kemampuan bela diri merupakan sarana efektif untuk mengatasi masalah fisik. Asik juga tuh punya kemampuan bela diri.
aku ingin kau memiliki pisau ini. Sekarang, pusatkan konsentrasimu pada titik target. Sekarang, pejamkan matamu. Hutang harus dibayar hutang. Emosi membunuh bukanlah cara menyelesaikan masalah. Saya tidak mengerti. Dengan kematian keluargaku, malah akte perusahaan Papa tidak akan jatuh ke tangannya. Natasha, bagi dunia bisnis modern, menguasai lebih penting daripada sekedar memiliki. Setelah Polonan membunuh keluargamu, dia akan bebas berekspansi dan menanamkan modal fiktif, sehingga membuat persentase saham papamu menjadi minoritas. Halo? Pak Kamto. Tiap hari you rugi bang. Sesekali you refreshing lah. Kenapa? Wah, itu kan pekerjaan debt collector. You cari mereka lah. Debt collector tumbuh subur. Dan lagi, you mesti survei yang benar sama nasabah you, ha? Pak Kamto, saya rasa ini sadis sekali. 331100 begitu. Pekerjaan berbahaya. Memang pekerjaan saya. Tapi you mesti ngerti sama I, Pak Kamto. I punya anak buah kampung halamannya jauh di timur. Apa? 40% dari 30M? Oke. You teman baik I. I pasti bantu you. Oke? Oke. Pak Bolo, ada yang akan Lili bicarakan. Ada apa sih? Kasihan. Dia telah mati. Oh, ceritakanlah. Siapa yang mati itu? Teman saya, Linda. Aku tahu itu. Aku turut bersedih. Dia tertangkap di Malaysia, kemudian dihukum mati. Itu salah dia. Makanya, dia jangan membawa bubuk putih itu di dalam tas. Saya takut. Saya takut sekali. Saya mau pulang. Boleh. Nanti aku akan antar. Jangan menangis. Ganti dia. Kalau perlu cari yang masih remaja. Mulai hari ini kamu harus ikut cek. Batasi pergaulanmu.
terutama orang yang kemarin malam itu. Saya tahu jelas identitas mereka. Mereka itu kan semua teman-teman saya. Temanmu itu, semuanya preman-preman jalanan brengsek. Tidak semuanya. Buktinya, idola saya. Yang namanya preman, sama saja. Terutama, idola kamu tuh. Siapa namanya? Idola saya. Iya, idola kamu. Si bajingan goblok. Katon Medan. Kamu. Tidak boleh mengagumi Om Alex. Ya, dilihat dari segi positifnya. Salah sendiri, kenapa punya dua wajah? Sudah. Diam kamu, Jim. Sebel. Rutin dah ini kerja. Si bengong lagi. Hei, Micin, ngapain kamu di sini? Enggak, saya disuruh Bang Jack mengantarkan jam tangan ini. Ayah ada? Ayah lagi di rumah belakang. Ayah lama kalau lagi mandi. Tunggu aja di situ. Dia datang lagi. Ganteng juga nih cowok. Wow. Hei, Cendol, matamu jajan. Apa yang kamu lihat? Hah? Kolor hitam. Masih. Oh, hitam ya? Hitam. Dasar dodol. Terus? Mulus. Bentuknya bagus. Terus? Cantik. Apanya yang cantik? Kamu cantik. Kamu suka saya? Swear? Swear. Lu tahu nggak guru matematika tadi yang perutnya gendut? Kalau lagi marah, jajan. Awas ya, jangan lupa ya. Lu lagi ini ya. Gini. Ada Jin. Laura, kamu tunggu di sini sebentar. Saya ada perlu. Kemana aja lo? Lo banyak banget. Iya, bikin kangen aja. Ngomong-ngomong, bawa nggak? Ketahuan deh belangnya. Saya mau aja, tripping lah ya. Kalian semua jangan pada rame. Gitu sih. Oke, sudah. Tuh, sama dia aja. Tapi lu siapin dokatnya ya. Oke. Lu ngaret melulu. Sorry. Sudah kamu kumpulin dari anak-anak? Ya, udah nih. Cuma segitu ya. Tapi harus hati-hati. Lagi banyak rahasia. Ya. Jim, ada korban nggak? Siapa lagi korban barumu? Hah? Biasa, anak baru. Ada pesanan dari Cukup. Ini yang sedang gua tunggu-tunggu. Ini sponsor buat kamu. Sudah, saya jalan. Nah. Oh ya. Apa lagi tuh, Jim? Kalau kamu ketemu Anik, kasih Megatron. Bilang itu dari saya. Anik yang mana? Itu, yang artis, bintang film, yang kodang itu. Tahu kan? Ya dah, oke. Yuk. Sorry ya, lama. Nggak apa-apa. Soalnya di sana tunggu dulu. Mau kemana? Cewekmu boleh juga. Kenalkan dong.
Laura, kamu kesana dulu ya. Saya nyusul. Iya, jangan lama-lama. Iya. Yuk, Jim. Dah. Laura. Namanya bagus. Secantik orangnya. Jim. Kamu disuruh Pak Bulu cari kelinci pengedar untuk dikirim ke Bangkok. Enggak. Lagi kosong. Yang itu aja bawa. Ingat. Jangan dia. Jangan yang satu ini. Cinta nih, norak kamu. Ingat, kamu ditunggu Pak Bulu di markas, oke? Laura, Jimmy kecelakaan. Dia dari rumah sakit. Hah? Kecelakaan? Hah? Di rumah sakit? Rumah sakit mana? Ya cepat kita ke sana. Ayo. Jangan berkata tidak. Cuma ada satu kata. Iya. Iya. Iya, 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 iya. Hah. Goblok. Laura. Jiwa Laura dalam bahaya. Saya akan mencarinya. Laura, kita tinggalkan segera tempat ini. Ayo. Kita selamatkan dia sekalian. Bahwa dia akan merepotkan. Sudah, Tidak, tinggalkan pokoknya saja. tidak. Ayo, kamu kan tidak kenal dia. Kenal atau tidak, pokoknya kita harus keluarkan dia dari sini. Ayo. Dingo, pecah, pecah. Tangannya terluka. Lindungi aku. Jimmy.
Laura. Bagus, kalian telah berkumpul. Pak Bernard ketua organisasi saya. Yang rentas sekali. Katon Medan. Pak Ketua, apakah kau masih memandang aku sebagai ketua? Persoalannya bukan aku masih memandang kamu sebagai ketua. Tapi apakah kamu memandang saya sebagai ketua? Itulah sebabnya saya datang kemari. Berjanjilah, tinggalkan dunia preman. Sekarang aku sudah tahu kamu sudah berubah wujud menjadi seorang pengecut. Alek, seharusnya kamu tembak kening saya. Tapi kesempatan itu sudah kamu tidak dapatkan lagi, Alek. Seandainya aku jadi kamu, langsung aku tembak kamu. Bolonan! Goblok semua. Kemanapun kau pergi akan kucari, Katon. Saya kira kamu telah dibunuh Bolonan. Susah sekali aku mencarimu. Saya berusaha menghindari Bolo. Dia tetap mengincarku. Kasihan kamu, Tasa. Hidupmu penuh ketakutan. Kalau bukan rasa optimis yang ditanamkan Laura,
Saya tidak tahu harus bagaimana menghadapi hidup ini. Laura memang yang terbaik dalam hidup kita. Seperti hari ini, dia mempertemukan kita kembali. Sekarang, organisasi kita telah menjadi besar. Tapi Pabolonan adalah yang terbesar. Saya belum bisa dianggap yang terbesar. Kalau saya belum bisa membunuh Natasha. Bawa tiket ini dan tunggu saya di airport. Kalau sampai sore saya belum muncul, segera tinggalkan negara ini. Jack.
Buang senjata kalian. Cepat buang. Kalau tidak, akan kutembak dia. Cepat buang. Letakkan senjata kalian. Cepat. Letakkan. Kalian jangan coba bermain trik dengan bol. Kalau tidak ingin kepala ini meledak. Malik, istri dan anak saya menunggu saya. Masalah internal ini telah memakan korban terlalu banyak. Iya. Saya harus berangkat ke Boston dan mengundang pengacara internasional untuk menyelesaikan urusan ini secara tuntas dengan joint partner papa yang satunya. Kalau itu sudah menjadi kehendakmu, saya hanya bisa mengucapkan selamat jalan. Jack, saya pasti merindukanmu. Kamu harus menyusul saya. Masih banyak urusan yang harus saya bereskan di sini. Saya tahu, tapi saya akan tetap menunggumu sampai kapanpun. Saya akan menyusulmu.